Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Gemila Agustin dengan NIM 289205518, Prodi Manajemen semester 3, Kampus Pancasakti D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai utang jangka panjang untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Intermediate ACT dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titikwiani, SPD MAK. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5 sampai dengan 20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya pihak yang memberikan pinjaman jangka panjang adalah bank, investor maupun perusahaan lain. Nantinya uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran operasional, produksi, dan pengembangan riset. Umumnya, utang jangka panjang digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi modal satu perusahaan. Selain itu, utang ini juga dapat meningkatkan aset baik bentuk peralatan, properti, maupun investasi. Perbedaan utang jangka panjang dan pendek. Beda utang jangka panjang dan pendek dari segi nama. Anda sudah bisa mendebak apa beda jangka panjang dan pendeknya. Utang tenor panjang dapat dilunasi dalam waktu lama, sedangkan utang jangka pendek hanya dalam waktu singkat. Lebih jelasnya, utang jangka pendek adalah bentuk kewajiban yang dapat dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya, jika suatu perusahaan mengajukan proposal dan akan dibayar kembali setelah beberapa tahun, maka hal itu termasuk utang jangka pendek. Jenis-jenis utang jangka panjang. Pada dasarnya, jenis utang tenor panjang dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, utang hipotek. Hipotek adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang yang tak bergerak dan aset tetap, misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Yang kedua, kewajiban utang. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi maupun kesempatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal uang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Manfaat utang jangka panjang. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional tetap sebagai jaminan. Hal ini akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil utang jangka panjang karena Anda tetap dapat mengembangkan kegiatan usaha dan memanfaatkan aset jaminan. Yang kedua, bunga yang lebih rendah. Umumnya, tenor utang memiliki suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan suku bunga. Namun, apabila suku bunga turun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman utang tenor panjang, maka ia harus membayar utang bunga utang dalam setiap tahunnya. Hal ini akan membuat keuntungan perusahaan berkurang, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Resiko utang jangka panjang. Yang pertama, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka resiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar, bahkan kehilangan atas aset sebagai jaminan. Yang kedua, perusahaan untuk terus meningkatkan jumlah pendapatannya agar laba pun akan meningkat. Yang ketiga, perusahaan harus siap sedia atas kecukupan dana yang akan dialokasikan untuk waktu yang tepat, waktu jatuh tempo. Yang keempat, untuk mempengaruhi terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah. Pasalnya, utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal dan utang. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC menerima pinjaman dari Bank Permata sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jawab. Jurnal untuk mencatat transaksi. Pada tanggal 1 Januari 2011, terdapat kas 90 juta rupiah. Bunga banknya yaitu 10%. Utang banknya yaitu 100 juta rupiah. Penjelasan.
Beban bunga pinjaman bank. 100 juta rupiah dikali 10% sama dengan 10 juta rupiah. Sekian penjelasan singkat mengenai utang jangka panjang dari saya. Saya Deka Gemil Agustin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.